Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat dan karunia. Insyaallah dalam kesempatan berbahagia ini kita akan lanjutkan kajian dengan judul ilmu untuk diamalkan dan mendekatkan diri kepada Allah. Al-ilmu lil amali wat taqarrubi ila Allah ta'ala. Sekali lagi, ilmu untuk diamalkan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa tujuan dari menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar mengumpulkan pengetahuan, bukan hanya sekedar menghafal pelajaran, atau juga bukan hanya sekedar menguasai kitab. Apalagi bukan sekedar ingin mendapatkan pengakuan atau pujian manusia. Jadi tujuan ilmu itu adalah al-ilmu wal amalu bihi wa taqarrub ila Allah ta'ala, yaitu ilmu itu diamalkan atau mengamalkannya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pokok, yang utama dari ilmu yang dicari, kemudian kita miliki, yang kemudian ilmu itu diamalkan. Dan ini adalah di antara tujuan para nabi, tujuan para sahabat dan para tabi'in dan seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah, menegaskan bahwa penuntut ilmu harus menjadikan ilmu sebagai sarana untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pengarang kitab ini ya, dalam kitab Hilyatu li Talabil Ilmi sudah jelas dituntut untuk semua penuntut ilmu menjadikan ilmu itu sebagai sarana menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sarana untuk menuju kepentingan dunia. Para ulama terdahulu mereka adalah orang-orang yang benar-benar fokus mengamalkan ilmu setelah mereka mendapatkan ilmu. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fatir ayat 29 ayat 28. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya min ibadihil ulama, hanyalah para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar setelah mengetahui tentang ilmu, memahami ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, dan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala begitu besar, dan ini adalah sebagai buah dari pengamalan ilmu. Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan innama yakhshahu haqqun khasyatil ulama arifuna bihi. Yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama yang mengenalnya. Li'annahu kullama kanatil ma'rifatu lil azimil qadiri. Ya. Karena semakin sempurna pengenalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin luas ilmunya, ya, semakin luas ilmu tentangnya. Akmalu kanatil khasyati lahul a'zamu wa aksaru, maka semakin besar pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah ilmunya, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang pertama, al-ilmu yuqudul ila khasyati min Allah. Ilmu itu tertanam ya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza dakhala al-ilmu qalb, apabila ilmu itu masuk ke dalam hati,
aurasul khasyati wal inabata wal muraqabati lillahi ta'ala. Maka ilmu itu akan melahirkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu buah dari ilmu. Akan menumbuhkan perasaan takut. Kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan perasaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun berada, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengawasi hamba-hambanya. Maka penting untuk dipahami untuk seluruh penuntut ilmu, ilmu yang benar bukan hanya memenuhi pikiran, tetapi ilmu yang benar itu adalah ilmu yang menghidupkan hati. Ketika seseorang mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tentang sifat-sifat Allah, mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah dia mengetahui, semakin tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ilmunya itu bertambah, maka perasaan takutnya pun akan bertambah. Tapi kalau ternyata bila ilmu bertambah tetapi rasa takut tidak bertambah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertambah. Artinya hendaknya kita sebagai penuntut ilmu mengoreksi untuk selalu muhasabah diri. Seperti halnya para salaf terdahulu, mereka senantiasa muhasabah, menangis, evaluasi, introspeksi diri. Ketika mereka membaca Al-Quran itu, sampai wafadat ainahu, berlinang air mata mereka. Mereka menangis. Padahal para ulama terdahulu mereka adalah orang-orang yang lebih berilmu daripada kita. Kenapa? Saking khusyuknya mereka ketika membaca Al-Quran, merasakan ayat-ayat yang dibaca itu, sampai mereka menangis. Artinya bahwa sebab yang ilmu miliki oleh para ulama terdahulu melahirkan kehusuan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ama wallahu inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu." Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul, beliau begitu besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita sebagai seorang manusia biasa. Maka Imam Nawawi rahimahullah beliau menjelaskan tentang hadis ini, fihi annal kamala ma'rifati billahi. Maka dalam hadis ini terdapat pelajaran yang penting bagi kita bahwa kesempurnaan mengenal Allah Subhanahu wa taala yujibu kamalil khasyati minhu, akan melahirkan kesempurnaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ilmu yad'u ilal amali. Ilmu akan mengantarkan kepada amal. Al-ilmu nafi'un ma hamala sahibahu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendorong pemiliknya ala ta'ati, kepada ketaatan, wa tarkil maksiati, dan meninggalkan maksiat. Itu buah dari ilmu yang diamalkan. Ya, sekali lagi, untuk para penuntut ilmu, jika antum belajar tentang keutamaan sholat, maka ilmu itu harus membuat kita lebih menjaga sholat. Kalau sudah dibahas tentang bab sholat, bagaimana rukun dan syaratnya, kemudian syarat diterima sholatnya itu seperti apa, berarti membuat kita menjaga sholat. Karena tahu ilmunya. Tapi justru sebaliknya, kalau ternyata sudah mengetahui ilmunya, tetapi tidak memperhatikan sholatnya, berarti ilmu itu belum tertanam dalam hati. Jika antum ketika belajar pernah mendengar pembahasan tentang birrul walidain, ya, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, maka ilmu yang antum sudah ketahui itu membuat antum lebih berbakti kepada kedua orang tua. Jika antum pernah mempelajari tentang dosa,
bahaya dosa, termasuk dosa besar, tentang dosa ghibah. Maka ilmu itu harus membuat antum menjaga lisan, terjaga lisannya untuk tidak berbicara yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Salah satunya ghibah. Maka inilah ilmu yang hidup, yang menjaga hati dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan kepada dosa. Adapun ilmu yang hanya berhenti di buku catatan yang antum catat selama ini, tanpa mengubah perilaku, tanpa mengubah akhlak menjadi lebih baik, maka manfaatnya itu sangat sedikit. Yang ketiga, al-ilmu sababul qarabi minallah. Ilmu itu menjadi sebab dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selama ini antum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan bahkan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk hak-hak Allah Subhanahu wa taala antum perhatikan, yang kemudian antum memahami tentang kewajiban sebagai seorang hamba untuk selamanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang antum pelajari itu menjadi sebab kedekatan antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Kullama aradal 'abdu ilman nafi'an, semakin bertambah ilmu yang bermanfaat pada diri seorang hamba, arada quraban min rabbih subhanahu wa ta'ala, maka semakin dekat kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan akhir ilmu itu bukan hanya sekedar manusia itu lebih mengenal kita, bukan. Tetapi tujuan dari ilmu itu menjadi sebab agar kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mengenal agama Islam, agar kita lebih mengenal tentang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan agar kita terkenal, bukan agar kita mendapatkan pengakuan, bukan. Tetapi agar kita menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf terdahulu mereka belajar. Tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki hubungan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan untuk mempelajari ilmu itu. Mereka memandang setiap duduk di majelis ilmu sebagai jalan menuju surga. Karena itu mereka sangat menjaga keikhlasan ketika duduk di majelis ilmu, karena memahami tentang keutamaan duduk di majelis ilmu. Kemudian yang keempat, al-ilmu yuslihul qalbu wal akhlak. Ilmu itu memperbaiki hati dan akhlak. Ilmu itu memperbaiki hati dan akhlak. Min samaratil ilmi nafi'. Di antara ilmu yang bermanfaat adalah salahul qalbi, baiknya hati. Wa husnul khuluqi, dan indahnya akhlak. Wassalamatu sarirah, dan bersihnya batin. Jadi ilmu yang benar itu akan tampak pada akhlak seseorang. Antum semakin berilmu, semakin rendah hati, semakin tawadu, semakin lembut kepada manusia, semakin penyayang, semakin jujur, dan semakin menjaga amanah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga manusia yang paling mulia akhlaknya. Ya, maka tidak mungkin ilmu yang benar itu akan melahirkan kesombongan, dan tidak mungkin ilmu yang benar itu akan melahirkan keburukan akhlak. Tidak, justru ilmu yang benar akan melahirkan ketawaduan, kerendahan hati, dan akhlak yang baik. Yang kelima, al-ilmu nafi'un yusilul ilal jannah. Ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat akan mengantarkan ke surga. Ilmu yang benar akan mengantarkan ke surga. Man ta'allamal ilma, barang siapa yang mempelajari ilmu, wa amila bihi, kemudian mengamalkannya, wa da'a ilaihi, dan mengajak manusia ilaihi kepadanya, kana min ahlil fauzi,
maka dia termasuk orang yang beruntung atau termasuk orang yang sukses yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kemudian dalam hadis sudah jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kalau antum bercita-cita masuk surga, maka jalan yang harus dituju itu adalah majelis ilmu yang mengantarkan antum menuju surga. Imam Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan tentang hadis ini. Terdapat keutamaan menuntut ilmu, termasuk sebab terbesar yang mengantarkan seorang penuntut ilmu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali lagi untuk kita semuanya sebagai para penuntut ilmu. Janganlah antum belajar hanya untuk diketahui. Janganlah antum belajar hanya untuk mendapatkan pengakuan. Janganlah antum belajar hanya untuk pandai berbicara. Janganlah antum belajar hanya untuk pandai berdebat. Tetapi belajarlah agar hati antum semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah agar ibadah antum semakin menjadi baik, semakin khusyuk. Belajarlah agar akhlak antum semakin mulia dan kehidupan antum sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ilmu itu adalah pohon dan amal itu adalah buahnya. Jika pohon itu tidak berbuah, maka tidak ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang diberikan ilmu yang bermanfaat sesuai dengan permohonan kita sebagai seorang hamba, di mana diberikan ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan hati yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.